Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan celaka bagi orang-orang kafir. Celaka mereka bagi orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah orang-orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang-orang kafir, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya parek. Kemudian isim tafdhili dana itu adna, berarti kehidupan yang lebih dekat, luwih parek. Sedelok. Dana itu sebentar. Kalau adna itu sangat sebentar. Berarti dunia itu tempat yang sangat sebentar. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang mencintai kehidupan yang sangat sebentar. Itu orang-orang kafir. Alal akhirah, lebih mencintai dunia mengalahkan akhirat. Cara kita sering menyebut hubbud dunya. Hubbud dunya itu penyakit hati. Bukan penyakit zahir, bukan penyakit fisik. Kalau penyakit hati, ini tidak berkaitan dengan zahir. Bisa jadi orang kaya, dia qanaah, bisa jadi orang miskin hubbud dunia. Karena hubbud dunia ini penyakit hati, bukan penyakit zahir. Ada satu kisah yang sangat menarik diceritakan oleh Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Beliau adalah ulama yang sangat kaya raya, santrinya 6.000. Dan itu biaya makan ditanggung semua. 6.000. Biaya makan ditanggung untuk sedekahnya, tapi untuk keperluan yang lain anak tetap bayar sebagai jariah orang tuanya. Kita bisa membayangkan, orang santrinya 6.000, biaya makan ditanggung semua sebagai sedekahnya, sedangkan keperluan sabun, kitab dan yang lain jajan ditanggung oleh orang tuanya untuk sedekah orang tua terhadap anaknya. Iki kira-kira Syekh Abil Hasan Asyadzili iki sugih apa ora? Sangat kaya. Oh, ada loh orang punya anak hanya 2. Kerja itu sholat tidak, sedekah tidak, katanya kurang terus, padahal anaknya 2 loh. Ini 6.000. Pondok kita baru berapa Pak Prah? Yang kita biayai 20, 17 tambah 10 berapa? 27. Kita baru 27. Kita itu ya kita bersama, mbok sampean melu mbok ora ya ora ngerti aku ya pokoknya ya. 27. 27 itu kalau 1 juta sudah 27 juta 1 bulan. Itu banyak orang anggap kita kaya. Ini 6.000. Kira-kira Abul Hasan Asyadzili ini kaya atau miskin? 6.000 kalau sekarang mondok 1 juta berarti berapa? 1 bulan loh itu. 6M 1 bulan. Di Bojonegoro ada seperti Syekh Hasan Abi Asyadzili ini. Loh. Sebentar lagi ada. Amin, 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 amin. Sebentar lagi ada. Nah itu ada, jadi Syekh Abil Hasan Asyadzili ini itu beliau kelahiran Tunisia, kemudian hijrah di Mesir, kemudian bertempat tinggal di Mesir. Abu Hasan Asyadzili ini. Kemudian ada temannya dari Tunisia itu ngirim santri. Temannya ini pangapunten, dia kiai zuhud biasa. Tolong nak, sampan pergilah ke Mesir. Dulu ada orang kelahiran Mesir, kelahiran Tunisia menjadi ulama masyhur namanya Abul Hasan Asyadzili. Pergilah ke sana, minta petunjuk, ngaji beberapa waktu di sana, kemudian pulang lagi ke sini. Cara saiki ngono apa nek ngarani? Dikirim dipaket ngono. Biasa kiai seperti itu. Pergilah ke sana. Perbedaannya sangat jauh sekali. Sampai di Abul Hasan Asyadzili kaget. Karena Abul Hasan Asyadzili itu pakaiannya rapi, baunya wangi, tempat duduknya mewah, rumahnya megah. Kaget.
Bahkan Abul Hasan Asyadzili itu punya kendaraan yang di Mesir itu paling indah. Ditarik dengan beberapa kuda, terus cara saiki jogging apa? Wis pokoke cara mobil paling mewah cara. Cara saiki apa ning kene? Yo ora model sport ngono ki yo ora to. Kuwi ora awakmu mikir kebutuhan pribadi ya. Yo sing gedhe kanggo umat ngono lho, meluaskan niat. Nah, santri ini mikir, apa enggak salah kiai saya nyuruh saya ke sini? Apa kiai saya enggak salah suruh ngaji sama orang yang hubud dunya? Akhirnya matur sama kangkang sing gede-gede, untuk menemui Syekh Abil Hasan Asyadzili bukan sembarangan orang. Sampai ngaji sama sing gede-gede dulu, nanti kalau ditimbali beliau akan besok kamu ditimbali. Betul ngaji sama kangkang. Ternyata santri-santrinya Syekh Abil Hasan Asyadzili nggak pernah bahas dunia. Yang dibahas ilmu ghirohnya ilmu luar biasa. Sampailah santri Tunisia ini dipanggil. Kamu dipanggil yai, ditimbali. Nah, sampaikan kepada kiaimu. Apa Syekh? Hilangkan sifat hubbud dunia. Karena hubbud dunia ini yang menjalar kepada karakter kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Dikupas habis tentang hubbud dunia ini, santri ini pulang opo gak salah ya? Mosok kok sing sugih nuturi sing melarat aja leh hubbud dunia. Sepanjang perjalanan dia itu teringat beberapa bulan di rumahnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Aku tahu bahwa pembantunya itu jumlahnya 16. Jadi saumai Syekh Abil Hasan Asyadzili pembantunya 16. Karyawannya sekian, kabeh hafal betul santri ini. Pulang, nah, dapat pesan apa dari Syekh Abul Hasan Asyadzili? Pak Kiai, saya dapat pesan, tolong Pak Kiai hilangkan sifat hubbud dunia. Langsung diluk nangis ini kiainya, yang Tunisia nangis. Masya Allah, begitu makrifatnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Saya tiap hari itu mikir, besok santri saya bagaimana, anak saya bagaimana, pondok saya bagaimana. Saya dipikir dunia. Sedangkan Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan kekayaan seperti itu tidak pernah sedetik pun mikir dunia. Nah, awakmu sing ndi? Duwe ngeten, sampean duwe mobil 10 ora tau mikir. Karo duwe Mio abang mbok pikir terus piye bensine, piye pajeke, piye nek mogok. Iku sing hubbud dunya sing ndi kira-kira? Jadi hubbud dunya itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Bisa jadi yang hubbud dunya orang kaya, bisa jadi orang miskin juga punya penyakit hubbud dunya. Kalau kita punya dunia, ya simpan, tapi jangan di hati. Kita boleh genggam dunia, tapi jangan di tangan kita. Di mana kita menggenggam dunia? Diberikan kepada umat. Di mana kita menyimpan dunia? Yo kayak neng rekening wakaf atau rekeningnya dewis, pokoknya hati ini clear, tidak ada unek-unek tentang dunia. Karena penyakit hubbud dunya ini penyakit yang menghinggapi orang-orang kafir. Jadi ciri khasnya wong kafir niku hubbud dunya. Lah hubbud dunya itu yo duwe ciri-ciri, duwe tanda-tanda. Coba digerayangi atine dhewe, engko nek 6 tanda ini ono berarti kowe hubbud dunya. Kok wis grogi ngene modele. Apa Pak Ikram tanda-tandanya hubbud dunya Pak Ikram? Ora roh wong ora duwe penyakit kuwi ya. Sing duwe penyakit mesti ngerti tanda-tandane hubbud dunya. Apa Mas Taim? Tanda-tanda hubbud dunya. Oh, dia orang ngerti, orang dia penyakit. Lah kok terus aku mbok darani Pak Yai nerangno berarti dia penyakit. Wah ngene ta wong suudzon elek ngene. Iya,
Dia nggak bisa jawab karena nggak punya penyakit itu. Terus darahnya aku sing nerangno. Oh, iso nerangno tanda-tanda hubud dunia berarti aku sing duwe penyakit. Wah, kuali. Hubud dunia itu, penyakit hubud dunia itu ciri-ciri khasnya satu. Dunia itu menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Kerja, ibadah, atau untuk dapat uang. Wah, ini sing kerja, ini sing ibadah. Sampeyan nyambut gawe, omah, terus ngeng kantor, wi golek gaji apa golek ganjaran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi purpose of life kita, tujuan hidup kita adalah ibadah. Satu. Dunia itu kamu cari nggak kamu cari, kamu dikasih. Makanya orang yang menjadikan dunia yang menjadi tujuan nanti wateke welek. Sing koncone direkal piye carane gak diterima kerja. Sing koncone difitnah supaya dipecat. Itu Masya Allah. Jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Jadi dunia itu hanya wasilah. Dunia ini ngapunten, pangapunten. Sekarang kita hidup di sini ini. Ini dunia atau akhirat hari ini? Kowe ku asline makhluk akhirat. Cuma ketelarak ning dunya. Sekarang kita sedang ketelarak. Ojo ke mampir lah. Mampir namu kan sangat sebentar sekali. Makanya dunia itu dari kata dana. Di isim tafdhil adna. Jadi waktu yang sangat singkat. Iku jenenge dunia. Makanya monggo ditata, urip kula jenengan iki kongkon nglumpukno dhuwit apa kongkon ibadah? Ibadah. Dodolan es, ngoten niku niat ibadah apa niat golek dhuwit? Ibadah. Umpama gak payu ibadah. Umpama payu ibadah. Kita itu kalau tujuan dunia lelah kita itu. Karena dunia itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Sampean mencari dunia, iku padha karo mangan kuaci. Kok krepesi ya roh cangkemmu kesel, kakean weteng kembung. Mangan kuaci. Itu dunia. Biar Mas. Lah yo kenyang tidak, capek iya, itu mangan kuaci. Jadi sampai nek kuwesel nyambut gawe, golek donya, pasti niatnya salah. Itu bukan ibadah. Itu golek kuaci. Nek ra putih mangan kuaci, ya ngombe banyu segara. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Karena apa? Menjadikan dunia menjadi tujuan. Maka ayo kembali ke purpose of life kita, tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk ibadah. Dunia itu kita cari atau kita tidak cari. Dunia kita ngoyo atau tidak ngoyo. Dunia ini sudah disediakan oleh Allah. Lah kok kamu ketipu? Dunia mbok kejar, akhirat dilupakan. Itu yang pertama. Apa? Orang yang hubud dunia itu menjadikan dunia menjadi tujuan. Yang kedua, ciri khas orang yang mencintai dunia itu dia lalai dalam ibadah. Karena tujuannya hanya dunia, maka ibadahnya ketelarak. Sholat tidak dikerjakan, puasa ogah-ogahan, sedekah apalagi. Sedekah lo gawe apa? Nek gawe apa cek maklum. Saya pernah itu ngomong sama orang. Kak gak leren dhisik kak mergawe kok gak panasen. Lah iya Pak Yai ngene iki dibliduki wong wedokan wae. Delok to sing manas aku, sing meruntus aku, sing masyaallah lara ngene iki teko omah duit sing nampa wong wedokan. Ngene iki njaluk duit kopi nu ngremil kaya wong ngemis. Apa ya wong-wong dibliduki wong wedokan.
Aman yo tau duwe perasaan dibidui bojomu. Sampean sing kesel nyambut gawe, tapi seakan-akan kita tidak dapat apa-apa. Yo mau oleh opah nek wayah bengi tok kuwi kaya. Yo ora sumbut lho, umpama kuwi mbok gawe opah ora sumbut tenan. Tapi kalau niat kita ibadah, bismillah tawakkalna 'alallah, ya Allah, bersama ya Allah, aku berserah diri kepadamu untuk bekerja ini sebagai niat ibadah untukmu. Masuk panas, keringetan, setiap tetes keringat mengalir, tasbih, ibadah, duit karo bojo dientekke, ibadah, anak digedhekke, ibadah. Jadi wong sing niate ibadah, kok weseli ora krasa. Strong terus pokoknya. Cak Win, gak duwe kesel, gladiator. Ayam gladiator. Nah, orang yang seperti itu, wong gak duwe kesel. Wong gak duwe kesel iki yo loro. Ana sing kalane niate ibadah, ana sing kedonyan tenan. Jadi nek muni gladiator hati-hati. Ada yang gladiator itu yo kedonyan tenan. Satu tujuannya dunia bukan akhirat. Yang kedua, lalai dalam melakukan ibadah. 3, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dengan segala cara. Gak peduli halal, haram. Gak peduli surga, neraka. Sing penting oleh. Dan ini kadang-kadang circle pergaulan ini menentukan. Sing penting oleh. Ketika diingatkan Kak, bukankah transaksi seperti itu diharamkan sesuai syariat? Golek sing haram ya angel kok pokok halal. Jadi kita kerja pangapunten tidak sekedar sedikit banyak yang kita dapatkan. Kita kerja ini halal haram. Kita kerja ini surga neraka. Ini taruhan kita. Kalau kita muamalah kita, transaksi kita, oh ini halal tak lakukan, ini haram tak tinggalkan, oh berarti Anda sudah sedikit menghilangkan hubub dunia. Bisnis tidak hanya berbicara tentang sedikit banyak untung rugi, tapi bisnis berbicara tentang halal haram, surga dan neraka. Wes, sing nomor 4 medit. Wes. Iya, apa bahasa Indonesia? Kikir, pelit. Ketika ini ditanyakan kepada setiap orang, apakah kamu pelit? Semua akan menjawab, perasaku aku ya luman. Mulane iki rasa tak bahas perkara sing ning kene iki mesti luman kabeh. Makanya nanti yang paling banyak dihisab di akhirat itu dosa-dosa pelit Anda karena Anda gak pernah merasa pelit. Iki halas kabeh. Ciri-ciri hubud dunia, 1, tujuannya hanya dunia bukan akhirat. Iki dudu aku. Lalai dalam ibadah, oh dudu aku cek sholat aja, dudu aku. Yang ketiga, dengan segala cara untuk mengumpulkannya, wah dudu aku. Pelit, tambah dudu aku. Ngaji kok alas terus sih piye? Wes, ijek selamat ya. Oh alhamdulillah selamat. Ijek kurang loro. Yang ke 5 itu serakah. Serakah itu tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu ingin merampas hak orang lain. Mestinya bukan haknya, pokoknya aku kudu oleh. Jabatan iku kudu aku sing dadi. Oh, itu harus ponakanku yang jadi. Sawah itu harus kena saya. Apalagi pekerjaan itu harus saya. Oh itu pokoknya serakah, rakus, tamak. Itu tanda orang yang hubud dunia. Yang ke-6, yang terakhir ya. Yang ke-6 tidak bisa bersyukur. Kurang. Orang yang hubud dunia hidupnya selalu gelisah. Ape turu mikir anak masih bayi, tabunganku kok lagi 20 juta,
Sampai nek sekolah SMA piye? Lah yo anak bayi lho sing dipikir anak cek. Sampai nek SMA piye? Anak wis SMA sing dipikir anakku mergawe apa? Tak golek tanah ning ndi? Astagfirullah. Jadi orang yang hubbud dunya itu hidupnya tidak pernah bersyukur. Gelisah. Gelisah terus. Mikir piye sesuk, piye sesuk, piye sesuk.